Halo semua, apakah kamu tahu kesamaan antara Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Yordania, Irak, Afghanistan, dan Yaman? Semua negara ini memiliki dua kesamaan. Yang pertama, mereka sangat miskin. Dan yang kedua, mereka semua sangat taat menjalankan Islam. Bahkan, kalau kita melihat negara mayoritas Islam manapun, selain negara-negara Arab kaya minyak dan Teluk Persia, semuanya mengalami kemiskinan yang ekstrim. Rata-rata produk domestik bruto per kapita mereka di bawah 5.000 dolar Amerika. Termasuk Indonesia. Banyak orang dan bahkan peneliti yang mempertanyakan hal ini. Kenapa negara-negara Muslim miskin? Jika kita bertanya kepada sebagian orang, kemungkinan kita akan mendapatkan jawaban bahwa hal ini tidak ada hubungannya dengan agama. Kemungkinan mereka akan menjawab karena kondisi geografis yang buruk atau karena penjajahan. Namun benarkah negara-negara mayoritas Islam miskin karena dua hal itu? Benarkah negara-negara mayoritas Islam miskin tidak ada hubungannya dengan agama? Pada video ini kita akan mengupas tuntas kenapa negara-negara Islam miskin secara belak-belakan. Jadi jika kamu tidak bisa menerima kritik terhadap agama, silakan tutup video ini sekarang. Tetapi jika bisa menerima kritik, silakan nonton video ini sampai selesai. Karena kita juga akan membahas masa depan Indonesia. Oke, kita mulai aja ya. Perhatian, perhatian, ini peringatan. Nonton tanpa ragi dapat menyebabkan stroke bagi pecandu ajaran kebencian yang tidak mau bertobat. Si tanpa ragi ini Laskar Kristus. Itu waktu tanpa ragi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu. Bikin darah dingin naik itu. Jadi, buang kebencian Anda sekarang dan gunakan hati nurani yang bersih demi keselamatan Anda. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa negara-negara mayoritas Islam yang miskin didominasi oleh pegunungan dan padang gurun yang tandus. Namun kita juga tidak dapat memungkiri bahwa ada negara-negara dengan kondisi geografis yang juga tidak bagus dan tandus, tetapi mereka mempunyai ekonomi yang kuat. Contohnya Israel, Korea Selatan, Singapura, dan Norwegia. Mereka juga mempunyai kondisi geografis yang tidak bagus, tetapi mereka adalah negara-negara yang kaya. Mereka bukan negara mayoritas Islam. Jadi, kondisi alam tidak bisa kita jadikan alasan kenapa negara-negara Islam miskin. Kemudian tentang penjajahan. Dinarasikan bahwa para penjajah mengeruk kekayaan daerah jajahan sehingga mereka menjadi miskin. Benarkah demikian? Kenyataannya tidak. Contohnya Singapura, Hong Kong, dan Australia. Mereka adalah negara-negara bekas jajahan dan sekarang mereka mempunyai ekonomi yang kuat. Lagi pula, kalau kita kembali ke sejarah, pernah ada suatu masa yang disebut oleh Muslim sebagai masa keemasan Islam, di mana Islam menjajah daerah yang sangat luas, sangat kaya, dan sangat maju dalam berbagai hal, termasuk ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan ekonomi, yaitu sekitar abad ke-8 sampai abad ke-13. Pertanyaannya adalah, kenapa dulu Islam mengalami masa keemasan, dan kenapa sekarang keadaan itu menjadi berbalik? Jawabannya adalah, sebenarnya itu bukan masa keemasan Islam, tetapi masa keemasan Arab. Sekitar tahun 750 Masehi, berdiri kerajaan Arab, Abbasiyah. Raja keduanya, Al-Mansur, sangat menyukai ilmu pengetahuan. Dia memerintahkan agar semua literatur yang ada di dunia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi pada saat itu, semua buku dari Yunani, Romawi, Yahudi, Mesir, India, dan dari berbagai peradaban maju lainnya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian berdirilah sebuah perpustakaan dan pusat penelitian di Baghdad, pada abad ke-8, yang disebut Baitul Hikmah. Dari sinilah muncul para cendekiawan Arab terkenal, seperti Al-Khwarizmi, Jabir ibnu Hayyan, Ibnu Sina, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Matematika, kimia, fisika, kedokteran, dan berbagai ilmu lain menjadi lebih berkembang dan lebih maju karena mereka. Mereka disebut kelompok Mu'tazilah, dan merekalah yang membuat bangsa Arab masuk ke masa keemasan mereka. Itu sebabnya, masa keemasan bangsa Arab ini dimulai pada abad ke-8. Apakah mereka beragama Islam? Kalau kita mau jujur, jawabannya adalah bukan. Mereka adalah orang-orang sekuler dan pemikir bebas. Bagi mereka,
Al-Quran bukan wahyu Allah, tetapi adalah ciptaan manusia. Nah, selain muncul kelompok Mu'tazilah, muncul juga kelompok lain yang disebut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mereka inilah yang menganggap Al-Quran sebagai wahyu dari Allah dan mengembangkan agama Islam. Al-Quran sendiri sebenarnya adalah kumpulan karya sastra dari banyak orang Arab dalam rentang kira-kira 150 tahun yang kemudian dibukukan pada zaman dinasti Abbasiyah ini. Dan sejak saat itulah baru muncul cerita tentang seorang nabi bernama Muhammad oleh seorang pengarang yang bernama Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengarang cerita itu bagi anak-anak Al-Mansur. Kemudian, terjadi perselisihan yang sengit antara kelompok agamis dengan kelompok sekuler Mu'tazilah yang berujung pada pembantaian terhadap kelompok Mu'tazilah pada abad ke-10. Sehingga, seiring berjalannya waktu, kelompok cendekiawan sekuler yang berpikir bebas di kerajaan Abbasiyah menjadi semakin sedikit, dan digantikan kelompok agamis yang fanatik buta. Itu sebabnya, kerajaan Abbasiyah mulai mengalami penurunan pada abad ke-10, sampai pada akhirnya dikalahkan oleh Mongolia pada abad ke-13, dan Baitul Hikmah dihancurkan. Yang membuatnya lebih parah lagi, ketika masa keemasan Abbasiyah ini hancur, dan semua orang bertanya kenapa, Ibnu Taimiyah muncul dengan jawaban, karena orang-orang Arab kurang menjalankan ajaran Islam dengan benar. Dari Ibnu Taimiyah ini, timbul gerakan reformasi Islam, yang disebut Salafi. Gerakan Salafi ini adalah gerakan untuk kembali ke Al-Quran dan cerita Muhammad, yang dikarang oleh Ibnu Ishaq. Mereka menjadi semakin anti dengan perkembangan zaman. Fokus pikiran mereka adalah kembali ke abad ke-7. Karena mereka percaya, dengan kembali ke abad ke-7, mereka akan mengalami masa keemasan lagi. Pada zaman itu, proses duplikasi buku masih menggunakan cara menyalin dengan tangan. Proses transfer pengetahuan di seluruh dunia masih lebih banyak dilakukan secara lisan. Jadi walaupun ada buku, tetapi jumlahnya tidak banyak, sehingga tidak semua orang mampu membeli ataupun membacanya. Pada tahun 1440, Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak. Dan setelah itu terjadi ledakan industri percetakan buku. Hanya dalam waktu beberapa puluh tahun, pada akhir abad ke-15, seluruh negara di Eropa mempunyai mesin cetak. Ini menyebabkan perubahan yang sangat besar. Buku yang tadinya mahal, dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, menjadi sangat murah, dan bisa dibaca oleh siapapun. Tingkat literasi dan pengetahuan di Eropa menjadi meningkat pesat, dan lebih merata sampai ke golongan masyarakat miskin. Namun tentu saja perubahan ini tidak terjadi dengan mulus tanpa konflik. Para penyalin buku yang tadinya dihormati, menjadi kehilangan pekerjaan. Tetapi masalah itu bisa dilewati. Karena tingkat pengetahuan para penyalin buku itu pun juga meningkat, ilmu-ilmu baru berkembang, dan tercipta lapangan-lapangan pekerjaan baru. Sebagai perbandingan, diperkirakan hanya ada sekitar 30.000 buku di seluruh Eropa, pada tahun 1450. Dan dalam kurun waktu hanya 50 tahun, pada tahun 1500, ada sekitar 20 juta buku baru yang dicetak oleh mesin Gutenberg. Nah, bagaimana dengan negara-negara Islam? Pada tahun 1483, Kekhalifahan Ottoman malah mengeluarkan larangan penggunaan mesin cetak. Pelarangan ini diberlakukan karena mencetak buku dianggap melanggar hukum agama yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya, alasan lain konservatisme se-ekstrim ini diberlakukan karena sang penguasa takut kehilangan kekuasaannya. Masyarakat yang tingkat literasinya tinggi lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan masyarakat yang tidak punya pengetahuan. Masyarakat yang pintar akan banyak bertanya, sedangkan masyarakat yang bodoh akan menurut saja apa kata pemimpin. Kekhalifahan Ottoman baru mengizinkan penggunaan mesin cetak pada tahun 1727. Hampir 200 tahun setelah mesin itu pertama kali diciptakan. Itu pun dibatasi hanya untuk mencetak buku-buku agama. Itu sebabnya, pada abad ke-18, negara-negara Eropa sudah jauh lebih unggul dalam segala hal daripada negara-negara Islam. Karena pertumbuhan pendidikan, negara-negara Eropa membuat banyak penemuan baru dalam sains, menciptakan teknologi baru, melakukan perdagangan dengan lebih cerdas, memulai revolusi industri, dan mendapatkan banyak manfaat lain dari ilmu pengetahuan. Itulah yang membuat ekonomi negara-negara Eropa tumbuh pesat. Jadi, sebenarnya, bukan negara-negara Islam menjadi lebih miskin, tetapi mereka hanya tidak menjadi lebih kaya. Mesin cetak pertama kali ada di Mesir,
pada tahun 1798. Itu pun karena Mesir dijajah oleh Perancis. Selain itu, ada juga perbedaan dalam memperlakukan perempuan di negara-negara Barat dengan negara-negara Islam. Perempuan tidak diizinkan untuk belajar dan bekerja di dalam negara-negara Islam. Kita bisa melihat sekarang ini, Afghanistan sedang kembali memberlakukan hukum ini. Ketika seorang anak tidak mengerti pelajaran di sekolah, pulang bertanya kepada ibunya yang tidak bisa baca tulis, apa yang terjadi? Perempuan yang tidak punya pendidikan, tidak bisa membuat anaknya pintar, walaupun sebenarnya anaknya itu cerdas. Sebuah negara yang perempuannya bodoh, tidak akan menghasilkan generasi-generasi yang hebat. Namun jika perempuannya pintar, mereka akan mempertanyakan hukum-hukum Islam yang menindas perempuan, dan akhirnya akan membuat negara itu meninggalkan agama Islam. Itu sebabnya Afghanistan memilih untuk kembali melarang perempuan belajar. Ini memang dilema yang dihadapi oleh Islam. Ditambah dengan pola hidup poligami dan kawin cerai, pertumbuhan penduduk di negara-negara Islam tidak terkendali, dan generasi yang dihasilkan berkelakuan buruk. Anak-anak mereka menjadi anak-anak buangan yang tidak diperdulikan oleh bapaknya yang kawin lagi dengan perempuan lain, dan tidak bisa diajarkan oleh ibunya yang tidak berpendidikan. Ketika besar, mereka hanya bisa menjadi buruh kasar dengan upah yang rendah. Oleh sebab itu, tenaga kerja yang dimiliki oleh Muslim hanyalah orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, selain bisa membaca Al-Quran, tanpa mengerti apa artinya. Mereka mengira, Al-Quran adalah buku sakti, yang bisa menjawab semua masalah mereka. Kenapa pelanggan pergi? Cari jawabannya di Al-Quran. Kenapa tidak ada uang? Cari jawabannya di Al-Quran. Kenapa pasanganmu selingkuh? Cari jawabannya di Al-Quran juga. Jawaban seperti apa yang mereka temukan? Mereka akan menemukan jawaban, Muslim adalah orang-orang yang paling benar di seluruh dunia. Semua ini salah Yahudi dan Nasrani. Semua ini salah orang-orang kafir. Jadi, mereka akan selalu menyalahkan lingkungannya, dan tidak pernah mau mengkoreksi diri sendiri. Dalam hal warisan, ketika seorang Muslim meninggal, hartanya harus segera dibagikan kepada para ahli waris, dengan adil menurut ukuran mereka. Bagaimana jika orang itu mempunyai sebuah usaha? Jika kita mengacu pada hukum Islam, usaha itu juga harus dibagi sesuai dengan aturan Islam. Dengan keruwetan poligami dan anak yang banyak, biasanya usaha tersebut harus dijual, dan hasil penjualan dibagikan kepada ahli waris. Ini menyebabkan perusahaan masyarakat Muslim tidak bisa dilanjutkan dan menjadi lebih besar oleh generasi selanjutnya. Karena usaha orang tuanya dijual, generasi selanjutnya harus memulai usaha dari awal lagi, setelah dia menerima warisan berupa uang hasil penjualan usaha orang tuanya. Bagaimana dengan perusahaan milik bersama? Muslim pada zaman sekarang ini, kemungkinan besar tidak tahu bahwa usaha bersama di dalam hukum Islam hanya boleh terdiri dari dua pihak. Karena menurut hukum Islam, pihak yang ketiga adalah Allah. Hukum ini disebut syirkah. Sekarang ini, banyak yang menafsirkan bahwa syirkah boleh lebih dari dua pihak. Tetapi sebenarnya, pada zaman dulu, syirkah hanya boleh terdiri dari dua pihak. Islam yang sebenarnya tidak mengenal saham. Saham adalah produk orang-orang Belanda pada abad ke-17. Perusahaan pertama yang menerapkan saham adalah Verenigde Oostische Compagnie, atau VOC, yang katanya menjajah Indonesia selama 350 tahun. Orang-orang Islam yang anti kemajuan zaman, tentunya akan berkata bahwa saham adalah produk kafir yang haram. Jadi, sebenarnya hukum Islam membatasi usaha bersama, hanya boleh maksimal dua pemilik. Dan ketika salah satu pemiliknya meninggal, usaha itu harus dijual, dan uangnya dibagikan kepada para ahli waris. Selain itu, bolehkah seorang Muslim bermitra usaha dengan non-Muslim? Jawaban yang sebenarnya adalah tidak boleh. Muslim dilarang untuk menjadikan non-Muslim sebagai aulia. Jadi, cukup sulit untuk Muslim mendapatkan mitra usaha. Mereka hanya bisa usaha kecil-kecilan dengan modal seadanya. Tidak boleh pinjam bank untuk modal usaha, karena di situ ada bunga yang dianggap sebagai riba yang haram. Sekarang ini Muslim mengembangkan bank syariah, yang pada dasarnya lebih mirip dengan pegadaian daripada bank. Sebenarnya bank syariah ini lebih mencekik Muslim daripada bank biasa. Sudah bukan rahasia lagi, tanpa modal yang cukup, usaha akan sulit untuk berkembang. Modal yang ada,
mudah tergerus oleh kebutuhan hidup. Islam membuatnya lebih parah lagi, dengan kewajiban untuk berziarah haji ke Mekah ketika mereka punya uang. Jadi uang yang ada, dan keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha, yang sebetulnya bisa digunakan untuk pengembangan usaha, dihabiskan untuk pergi ke Mekah. Tidak sedikit Muslim yang bahkan menghabiskan semua hartanya, termasuk menjual tanahnya, demi naik haji. Itu sebabnya kita akan sulit menemukan perusahaan di negara yang benar-benar menjalani hukum Islam, yang menjadi besar dan panjang umur. Segala hal yang mereka lakukan, harus berpatokan kembali ke hukum agama, yang sudah ketinggalan zaman. Mereka menolak perkembangan zaman, dan selalu ingin kembali ke abad ke-7, sambil berharap, bisa mengulangi masa keemasan, yang berasal dari cerita dongeng, yang dikarang untuk anak-anak. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, tetapi sebenarnya tidak menjalankan ajaran Islam yang benar. Itu sebabnya Indonesia tidak lebih miskin, dibandingkan dengan negara-negara yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Sama seperti Mesir yang mempunyai mesin cetak karena dijajah Perancis, Indonesia juga mendapatkan ilmu-ilmu modern, karena dijajah oleh negara-negara Barat. Peradaban Indonesia zaman dulu, seperti Majapahit dan Sriwijaya, sebenarnya bisa dikatakan cukup maju, karena menyerap berbagai ilmu pengetahuan baru dari negara-negara lain. Namun seperti Abbasiyah yang hancur karena muncul kelompok-kelompok mabuk agama, yang membunuh kelompok sekuler, begitu juga kerajaan purba Indonesia hancur, karena penyebaran agama Islam. Pola kehancuran yang sama seperti ini, dapat kita lihat di berbagai negara Islam di seluruh dunia. Sekarang ini, banyak Muslim mengungsi ke negara Barat, karena negaranya hancur akibat syariat Islam. Tetapi ketika populasi mereka cukup banyak, mereka ingin negara Barat menerapkan syariat Islam, yang menghancurkan negara mereka. Dulu, kerajaan-kerajaan Islam yang baru saja bermunculan, dan menghancurkan Majapahit di Indonesia, saling berperang satu dengan yang lainnya, untuk merebut kekuasaan. Kerajaan-kerajaan Islam ini mengundang VOC untuk bantu mereka, dengan imbalan tanah. Jadi, Indonesia dijajah oleh Belanda, karena Islam. Indonesia bisa merdeka dari penjajahan, sama sekali bukan karena Islam. Indonesia merdeka, karena Jepang dibom oleh Amerika, dengan bom atom ciptaan orang Yahudi. Sekarang ini, Indonesia sangat menginginkan investasi asing, dan transfer ilmu dari negara-negara maju. Ini adalah sesuatu yang bagus. Tetapi apakah negara-negara maju itu mau? Jangan berpikir negara-negara maju itu tidak belajar dari sejarah, dan tidak mengamati kondisi serta perilaku. Mereka tahu bahwa penduduk di negara Muslim berpendidikan rendah, kurang pengetahuan, tidak mau belajar, malas bekerja, banyak menuntut, dan membenci orang-orang yang tidak seagama dengan mereka. Mereka juga tahu bahwa penerapan hukum di negara-negara Islam itu tidak adil. Jika ada masalah antara mereka yang non-Muslim dengan Muslim, pengadilan akan memenangkan Muslim. Dan jika ada masalah antara sesama Muslim, pengadilan akan menilai adu banyak saksi, tekanan massa, siapa yang punya lebih banyak uang yang menang. Tingkat korupsi di negara-negara Islam lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang bukan negara Islam. Jika kamu bukan Muslim, tentunya kamu juga tidak mau bermitra dengan Muslim dan berinvestasi di negara Islam. Jadi, bagaimana caranya supaya Indonesia menjadi negara yang maju? Hal pertama yang harus dilakukan adalah Indonesia harus murtad. Meninggalkan ajaran Islam sepenuhnya. Jika kita mau maju, kita harus mengikuti perkembangan zaman, bukan kembali ke abad ke-7. Tidak ada gunanya bagi kita, sebagai bangsa Indonesia, untuk kembali ke peradaban Arab, abad ke-7. Oke, sekian video kali ini, Yesus Kristus memberkati. Ku kan terbang tinggi bagaikan seekor raja wali. Walaupun badai topan menerpaku, pastikan lalui. Sebab Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap dan sunyi, ku takkan takut ataupun gentar, sebab Dewa di sisi. Sebab Yesuslah gembalaku, terang bagi jalanku. Ku berlari dan ku berlari, ku
Yesuslah Tuhanku, Dia menjagaku selalu. Walaupun ku lewati lembah yang gelap